warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak soleh soleha, ayah bunda? Semoga kita semua dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini ya kita akan belajar seperti biasa. Hari Rabu sampai hari Jumat kemarin libur. Semoga liburnya anak soleh soleha menyenangkan dan begitu bahagia dengan liburnya. Semoga liburnya tidak membuat anak soleh soleha berhenti belajar dan sholatnya di rumah. Ya. Baiklah, hari ini kita belajar tematik bersama Ustazah Sumi, tema 4, keluargaku, subtema 1, anggota keluargaku. Ya, anak soleh soleha masih ingat kan tentang anggota keluargaku, anggota keluarga anak soleh soleha. Ya, anggota keluarga anak soleh soleha. Ya, sebelum kita lanjut di materi pembelajaran kita, Ustazah akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita. Kita belajar, mari kita berdoa bersama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Soleha, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan menyimak penjelasan guru dan mengamati foto keluarga, siswa dapat mengenalkan keluarga inti melalui tulisan dengan teliti. Yang kedua, dengan mengamati gambar berbentuk bangun datar, siswa dapat menjiplak bangun datar berbentuk segi empat, segitiga, dan lingkaran dengan tepat. Yang ketiga, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membedakan bentuk bangun datar dan bukan bangun datar dengan teliti. Yang keempat, dengan mengamati benda-benda di sekitar lingkungan kelas, siswa dapat menyebutkan benda-benda konkret yang memiliki unsur segi empat, segitiga, dan lingkaran dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati simbol-simbol sila Pancasila dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan simbol sila pertama dan dalam Pancasila dengan percaya diri. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mempraktikkan cara berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu ya anak soleh soleha. Anak soleh soleha buka bukunya halaman 14. Halaman 14, 1 dan 4. 1, 4 atau 14 ya. Perhatikan foto atau gambar yang ada di halaman 14. Sekarang kita akan menulis anggota keluarga Udin ya. Yang pertama adalah nama keluarga. Nama keluarga yaitu diisi titiknya adalah nama keluarganya Udin. Nama ayah Udin adalah Rahmat ya. Selanjutnya nama kakak perempuan Udin adalah Mutiara dan nama ibunya adalah Fatimah. Itu ya anak soleh soleha. Gambar tersebut adalah gambar keluarga Udin. Kita akan belajar bentuk-bentuk bangun datar ya. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja? Ya, ada 4. Yang pertama adalah segi 4, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Segitiga dan lingkaran ya. Persegi panjang itu seperti apa? Yaitu dia memiliki 4 sudut ya. Dia memiliki 4 sudut tetapi panjangnya tidak sama besar atau lebarnya tidak panjangnya sama besar dan lebarnya sama besar ya. Kalau persegi 4 ya, dia 4 juga sudutnya tetapi dia sisi-sisinya sama
panjang. Selanjutnya segitiga. Segitiga dia memiliki 3 sudut. Ya, dia memiliki 3 sudut. Dan yang keempat adalah lingkaran. Lingkaran dia berbentuk bundar atau bentuknya seperti bola, ya, bundar. Gitu ya anak soleh soleha. Sekarang buka halaman 18. Ya, di situ ada gambar buku, ya, penghapus dan penggaris, ya. Di situ yang pertama seperti bangun apakah? Gambar buku, ya, gambar buku. Dia memiliki 4 sudut, panjangnya sama tetapi lebarnya tidak sama dengan panjangnya, maka dia disebut apa? Ya, persegi panjang, karena panjang dan lebarnya tidak sama, maka dia, ya, persegi panjang. Selanjutnya di situ ada lingkaran, di tengahnya ada penghapus, ya, penghapus lingkaran, ya, atau berbentuk bola, ya, di situ disebut juga bangun datar. Selanjutnya ada penggaris. Berbentuk apakah penggaris tersebut? Ya, penggaris tersebut, ya, ada yang bisa jawab? Ya, penggaris tersebut berbentuk segitiga. Sekarang ayo berlatih. Kita akan memberi tanda centang pada gambar yang berbentuk segi 4. Ingat, yang gambar yang berbentuk segi 4 atau bangun datar yang berbentuk segi 4, dia memiliki 4 sudut, tetapi sisi-sisinya tidak sama. Panjangnya 2 sama dan lebarnya juga 2 sama, ya, sama-sama panjangnya. Ya, dari gambar tersebut, ya, yang pertama, bagian pertama, ya, ada 3 gambar, ada 1, 2, dan 3. Yang termasuk segi 4 adalah gambar, ya, gambar pertama. Selanjutnya bagian kedua, ya, ada 3 gambar pula. Ada di situ kita akan melihat yang mana yang termasuk gambar segitiga. Ada gambar pertama, kedua, dan ketiga. Ya, yang termasuk gambar segitiga adalah akan ada 3 gambar. Ada gambar pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Yang termasuk gambar segitiga adalah gambar kedua. Selanjutnya halaman 19 itu ada gambar. Ada 3 gambar juga, yaitu 1, 2, 3. Gambar yang keberapa yang termasuk gambar lingkaran? Ya, ciri-cirinya lihat. Ya, dari ciri-cirinya yang termasuk gambar lingkaran adalah gambar ketiga. Soleh-soleha, sekarang buka halaman 21. Halaman 21. Di situ ada, ya, lambang negara kita. Di situ ada Garuda, ya. Ada Garuda. Perhatikan di gambar Garuda. Di situ ada simbol-simbol Pancasila. Ternyata di simbol-simbol Pancasila tersebut yang diletakkan di badan burung Garuda ada bentuk-bentuk bangun datar, ya. Ada segi 4, segitiga, dan lingkaran, ya. Ada segi 4, segitiga, dan, ya, lingkaran. Di situ, ya, sekarang kita akan Ustazah akan menjelaskan, ya. Di situ ada yang masih tahu bunyi sila pertama Pancasila? Ya, ada yang tahu? Ya, tentunya anak soleh-soleha pasti sudah tahu. Bagus, Ustazah kasih jempol bagi anak soleh-soleha yang sudah tahu bunyi sila pertama. Ya, bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu simbol sila pertama Pancasila?
Ya, perhatikan di bukunya. Di situ ada yang pertama, di situ diurut. Ya, yang pertama tentunya pasti simbol sila pertama yaitu bintang. Ya. Sila pertama simbolnya adalah bintang. Ya. Bunyinya tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Apa-apa saja sih yang berhubungan dengan kegiatan kita yang berhubungan dengan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, Ustazah kemarin sudah jelaskan. Kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa berarti dia kegiatan-kegiatan kita yang selalu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling sering kita lakukan adalah dan Ustazah lakukan adalah ketika memulai pembelajaran kita yaitu berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum belajar. Ya, itu adalah kegiatan kita yang berkaitan dengan sila pertama yaitu berdoa. Sekarang ayo kita baca halaman 21. Kita bersyukur atas karunia Tuhan yang Maha Esa, maka kita harus selalu bersyukur sesuai dengan sila Pancasila. Berdoa juga sesuai dengan sila Pancasila pertama. Jadi bersyukur juga salah satu kegiatan yang berhubungan dengan sila pertama Pancasila. Cara kita bersyukur dengan apa? Dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di setiap harinya, memperbaiki sholat kita. Kalau masih bolong-bolong maka berusaha untuk tidak bolong-bolong lagi. Ya, anak soleh-soleha ya. Kalau mau jadi anak yang soleha harus rajin sholat. Karena kalau kita rajin sholat tentunya kita pasti akan rajin berdoa. Dan tentunya kita akan menjadi anak yang soleh-soleha. Ketika berdoa maka Allah langsung kabulkan. Karena doa anak yang soleh-soleha dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya orang tua kita tentunya akan senang karena mempunyai anak yang soleha yang selalu mendoakan mereka. Sekarang lanjut di halaman 22. Udin, ayah, ibu, dan kakak Mutiara selalu berdoa. Tentunya anak soleha juga di rumah bersama keluarganya selalu berdoa. Keluarga Edo, Siti, Benidayu, dan Lani juga selalu berdoa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Ingat, ketika kita berdoa harus dengan sungguh-sungguh, tidak boleh sambil bermain ya. Apalagi kita berdoanya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengabulkan doa-doa kita melalui perantara orang tua kita atau anggota keluarga kita. Ya, kalian pasti di rumah selalu berdoa. Atau ada yang pernah memimpin berdoa? Ya, biasanya ketika kita akan makan. Ya, ketika kita akan makan, pasti anak soleh-soleha pasti berdoa. Harapannya anak soleh-soleha yang memimpin doa ketika makan di rumah. Ya, harusnya kita akan praktek berdoa sebelum belajar, dan Ustazah akan menunjuk salah satunya untuk memimpin doa. Tetapi karena kita lagi pandemi, kita tidak belajar bersama di dalam kelasnya Ustazah, tetapi kita belajar anak soleh-soleha belajar di rumah masing-masing. Harapannya ya anak soleh-soleha bisa mempraktekkan ketika kita anak soleh-soleha makan di rumah. Anak soleh-soleha ketika ada anggota keluarga yang lupa berdoa, maka tugas anak soleh-soleha mengingatkan orang tuanya atau anggota keluarga yang lupa berdoa. Karena kalau kita mengingatkan kebaikan untuk orang lain, maka kita akan mendapat pahala. Tentunya kita akan mendapat pahala. Senang dah kalau dapat pahala? Tentunya anak soleh-soleha senang, karena semakin banyak pahala yang kita lakukan atau kebaikan kita lakukan, maka insya Allah hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kita anak soleh-soleha, tugas anak soleh-soleha hari ini adalah buka halaman 19 ya.
Ya, yang ayo mengamati. Amati gambar-gambar tersebut dan tulis bentuk bangun datarnya. Di gambar pertama sudah ditulis bentuk bangun datarnya. Anak soleh soleha melanjutkan di halaman 20, yaitu ada jendela, ada gambar penggaris, dan ada gambar jam dinding. Itu yang anak soleh soleha selesaikan ya. Semoga dimudahkan. Jangan lupa minta bantuan kepada anggota keluarganya atau siapapun yang bisa mempermudah anak soleh soleha belajar di rumah. Jangan lupa ketika keluar rumah memakai masker, dan ketika kita sudah kembali dari luar rumah, maka kita mencuci tangan kita agar tetap sehat dan badan kita kuat. Oke? Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.